Berikutnya pertemuan ini ya, pada pertemuan yang kelima ini masih ya di mata kuliah dasar teknik tenaga listrik, kita akan mencoba membahas terkait generator ya. Meskipun beberapa minggu yang lalu atau beberapa pertemuan yang lalu juga sudah kita bahas generator yang terkait di pembangkit. Jadi dia sebagai alat yang mampu memunculkan atau menghasilkan output tenaga listrik. Energi listrik ini, energi yang mudah dikonversikan, dibangkitkan, didistribusikan dengan proses yang efisien, efektif, ekonomis dibandingkan dengan energi yang lain. Energi listrik dibangkitkan ya. Energi listrik dibangkitkan oleh pembangkit listrik pada tegangan 6-20 kV dari pusat listrik uap, air, gas, diesel, panas bumi atau seperti yang pertemuan beberapa waktu yang lalu ada ya pembangkit yang PLTA, air, PLTU, PLTG, PLTD, geothermal, PLTN dan sebagainya. Sistem tegangan listrik di Indonesia sudah ada tegangan istilah tinggi. Ya kalau di SUT-nya jadi SUTET ya. Ini sama udara tegangan istilah tinggi itu 500 kV. Oh tegangan tinggi TT itu. Ini biasanya antara ini 70 ya. 150 dan tegangan menengah itu sampai 20 kV. Tegangan rendah 220 38 kok dulu ada 110 127 tapi sekarang sudah tidak ada, sekarang adanya 220 380. Sistem tenaga listrik. Sistem tenaga listrik merupakan sekumpulan pusat listrik dan gardu induk atau pusat beban yang satu sama lain dihubungkan oleh jaringan transmisi sehingga merupakan sebuah kesatuan yang saling terhubung. Subsistem pada sistem tenaga listrik yaitu sistem pembangkit. Pembangkit tenaga listrik dengan generator dengan menggunakan perubahan dari berbagai macam energi dan sumbernya. Sistem transmisi, penalur listrik, dan pembangkit kebaban. Sistem distribusi saluran primer mulai transformator sampai pada konsumen atau pemakai. Kalau distribusi tenaga listrik itu ini ada GI gardu induk, GA gardu hubung, GD gardu distribusi, APP alat pembatas pengukur ini ada lihat ya. Ada TM, ada TET, ada TT, TM lagi dan sebagainya. Ini pertama harusnya TT dulu ya. Jadi maksudnya memang tegangan menengah yang dari pembangkit terus ya outputan dari generator terus nanti dinaikkan oleh trafo step up jadi tadi istilah tinggi ya 150 dan turun 150 70 terus TM jadi 20 dan sebagainya. Jadi ada ini penyedia itu pembangkit, pemanfaatan ya. Penyediaan ada APP-nya, alat pembatas pengukurnya, terus ini ada gardu distribusi ya dan seperti ini skema distribusi listrik ini ya dari pembangkit terus pada step up dari 20 jadi 150 terus nanti ke GI distribusi lagi jadi 20 ya ada yang ke industri ada yang ke bisnis kantor perkantoran atau sekarang ada kawasan industri itu ada lagi ya kepentingan sosial ya ada bisa jadi yayasan sosial panti asuhan terus ada lagi yang sifatnya keagamaan sosial juga ya yaitu untuk masjid-masjid sekolah dan sebagainya pabrik ada yang rumah baik individu maupun di perumahan. Pembangkit listrik tenaga air PLTA ini pembangkit listrik tenaga air adalah salah satu pembangkit listrik yang memanfaatkan energi dari aliran air dalam jumlah debit tertentu dari sumber air sungai, danau, atau waduk untuk menggerakkan pemutar turbin yang kemudian menggerakkan generator sehingga menggerakkan listrik. Jadi turbin tadi dikobel atau generator kobel dengan turbin sehingga secara mekanis turbin berputar menggerakkan generator. Nah, dari mekanis ini proses menjadi energi listrik nanti yang keluar. Ukuran ada mikro, mini, atau kecil dan besar. Ya. Kata pembangkit listrik itu megawatt itu kalau mikro itu di bawah 0,1 watt ya, jadi sekitar 100 berapa gitu ya, 120 masih lah. Kemudian kalau mini ya sampai 3
ya di atas 3 MW, itu yang skala besar ya. Seperti PLTR tadi. Kalau mikrohidro kecil ya. Pembangkit listrik tenaga uap PLTU. Pembangkit listrik tenaga uap adalah salah satu pembangkit listrik yang memanfaatkan energi uap yang berupa energi tekanan dan energi kecepatan yang dimiliki oleh fluida dalam bentuk gas atau uap bertekanan tinggi untuk menggerakkan atau memutar turbin yang kemudian menggerakkan atau memutar generator sehingga menghasilkan listrik. Alur uap PLTU, uap bertekanan tinggi yang dihasilkan boiler digunakan memutar turbin gas. Putaran turbin gas dihasilkan generator tadi karena pengopelan tadi yang berfungsi merubah energi gerak dari turbin gas menjadi energi listrik di generator. Uap dari turbin masuk ke dalam kondensor dan kemudian dipompa kembali menjadi uap ke boiler. Ini proses siklusnya seperti itu. Generator, part yang memproduksi energi listrik dari sumber energi mekanik dengan menggunakan induksi elektromagnetik. Jadi secara mekanik ini, tenaga mekanis memutar kumparan kawat penghantar dalam medan magnet ataupun sebaliknya memutar magnet antara kumparan kawat penghantar. Generator muncul outputnya listrik. Itu tenaga listrik yang diciptakan oleh generator tersebut adalah arus arah atau arus bolak-balik. Jadi bisa DC, bisa AC, bergantung pada konstruksi generator itu sendiri yang sesuai dengan kebutuhan yang ada. Diagram daya dan efisiensi ini ada ya. A itu bagiannya adalah rugi putaran tanpa beban. B rugi beban, ini dari gambar ini penjelasannya ini ya, kelihatan itu. C I kuadrat. R atau rugi daya kumparan angker atau jangkar. D itu rugi daya kontak sikat. E rugi daya kumparan seri. F rugi daya kumparan shunt. P daya input atau mekanik. P ini daya elektromagnetik, daya yang dibangkitkan. Ada P rugi besi dan gesekan, ada PCU dan sebagai tenaga, dan daya input. Jadi ada beberapa. Jangkar generator DC, pada dasarnya jangkar pada generator DC ada dua macam. Ini mencermati atau berdasarkan bentuk belitan, yaitu belitan gelung dan belitan gelombang. Belitan gelung itu jerat dengan A sama dengan P, belitan gelung dia A sama dengan 2. A jumlah paralel jangkar dan P jumlah kutub magnet. Ya. Biasanya kutub magnet P anunya. Ya. Dari gambar kelihatan ya. Ada alurnya dari jangkar, komutatornya, ini porosnya. Ya. Jangkar itu jangkarnya, terus ada piring. Prinsip kerja dari generator DC berdasarkan kaidah tangan kanan. Itu ya, lihat ya, ada gerakannya, itu ada arah arus ya. Ini ada juga kutub utara selatan, arah medan magnetik ya. Konsep generator DC ini ya, kita lihat ini ada ya, jadi itu ada medan magnetnya, ada node sama shortnya, dan terlihat itu nanti perputarannya seperti apa. Ini lihat di tanda tambahan panah ke kanan itu ya. Jangan berputar. Persamaan pada generator DC, EA sama dengan N, theta ZB dibagi 60A, volt itu G-nya, theta-nya dalam Weber. EA, N, theta ZB, A, kali 10 pangkat 8 volt, itu di dalam Maxwell. Di sini ada ya, EA itu GGL yang dibangkitkan, satuannya volt, N, banyak putaran jangkar, RPM ya, rotary per menit, theta, flux setiap kutub magnet atau Weber Maxwell, Z jumlah penghantar seluruh slot dalam jangkar, P jumlah kutub magnet 4 atau 6 ya. A bentuk belitan jangkar ya. Bentuk jerat gelung atau bentuk gelombang. Macam-macam generator DC, ada banyak macam-macam dari generator DC atau dari current itu. Perbedaan terletak pada penguat dan rangkaian yang ada pada generator. Selain itu, beberapa komponen yang ada di dalam generator juga menjadi hal pembeda pada masing-masing generator. Penguat generator DC dengan penguat terpisah, ini ada, lihat dari diagram kelihatan ya. Ini ada RF, kumparan itu ya, CV, terus ini ada dalam generatornya, ya VA, terus ada bebannya. Persamaannya VF sama IF RF, EA VL plus IA. Rumus-rumusnya seperti itu. Generator DC dengan penguat sendiri, ya, generator seri ini, diagram listrik, dan diagram tegangan listrik ada DAL dan DTL, ini kelihatan. Diagram listrik seperti itu, diagram tegangan listrik seperti ini, beda ya. Kelihatan itu ya. Di atas itu karena bentuknya seperti seri, memang seri, jadi I-nya sama. Dan ini tegangan listriknya
beda tergantung bebannya ya. Bisa V, ada VL, VS, ini tergantung ini beban yang ada ya. Beban RS, bebannya L, dan sebagainya. Harusnya kalau masih seri ya tetap sama ya. Harus beban ya. Persamaan IA sama IL sama IS ya, karena seri jadi sama ya. Beban itu arusnya sama. Bedanya adalah V-nya ya, sama EA min IARA min 2 VSI. VSI itu rugi tegangan tiap sikat ya. RS tahanan kutub penguat magnet seri. Generator DC seri dengan tahanan diventor, gambarnya beda dengan tadi kelihatan ya. Ini ada yang paralel LS, paralel dengan RD kan ya. Sehingga arusnya sudah beda, ada IS, ada ID ya. Jadi IL pertama itu di beban itu begitu masuk itu ada pecah ya. Ada IS dan ID. Arus kalau diagram tegangan listriknya nih ya, karena waktu di seri masih ada V, ada VSVL, ada RL ini, kemudian ini karena paralel VRS sama VRD ini sama. Harusnya yang beda atau ya, dan ini bedanya kalau tadi kalau seri seperti itu, kalau paralel seperti ini. Persamaannya IL sama dengan IL per IF ya. Ini karena V tegangan terminal, dan IA sama dengan VL plus IARA plus 2 FSI itu ya. Generator disisan ini paralel kelihatan diagram arus listriknya dan diagram tegangan listrik DAL dan DTL. Kelihatan diagram arus listriknya karena paralel ini ada ya, IL sama IF ya, di beban, satunya di lilitan. Diagram tegangan listriknya karena ini RL sama RF ini sama, ini namanya VF, VL sama. Karena paralel ya. Persamaannya IA, IL, IFH ya. IRH sama IF sama IH, jadi EA-nya adalah VF plus FH, EA sama dengan VF plus VH plus IARA min 2V1. Sehingga terakhir EA sama dengan IF, RF plus IARH plus IARA plus 2 VSI. Generator disisan rheostat atau seri ya, rheostat. Ini diagram arus listriknya, nah ya, ada RF, ada lagi juga RH ini. Di samping atas ada RL. Tapi ini kan masih satu kesatuan ya, kalau kita bicara ini. Tapi kalau di generator ini, diagram tegangan listriknya ada ya V, VL, ada VRL, ya, beda dengan kalau ini VF sama VH juga beda besarnya. Jadi kalau totalnya VRL sama dengan VRF plus ini VRH. Ya. Persamaannya IA, IL, IVH, ya. V tekanan terminal, EA-nya adalah VF plus VH plus IARA min 2 VSI sama dengan EA sama dengan IF, RF plus IARH plus IARA dan 2 VSI. Generator DC kompon. Generator DC kompon merupakan perpaduan antara generator DC seri dan generator DC shunt. Seperti di muka saya katakan, kalau kompon itu campuran seri paralel ya, atau seri kompon. Baik dari segi rangkaian, sifat yang dimiliki oleh generator DC kompon merupakan perpaduan antara kedua generator DC tadi ya. DC generator DC seri, DC campurannya itu. Generator DC kompon panjang ini ada sama DAL dan titiknya. Kelihatan ini dari rangkaiannya, lihat seperti ini ya. IL juga terpecah IF, kemudian diagram itu arus tadi, tapi diagram tegangannya ini ada V, ada VS, V yang ada RL, RF ini sama ya. Persamanya IA sama IA sama IA sama plus IF ya. Seri berarti sama. EA-nya atau V-nya dulu sama dengan EA min IARA min 2 VSI. EA-nya adalah IFRF plus ISRS plus IARA plus 2 VSI. Generator DC kompon pendek, kalau tadi panjang ini pendek, kebalikannya diagram listriknya seperti ini ya, tetap ada IL sama IF, kemudian ada RL, ada RS masih seri. Ini ada juga arus yang dari IF masuk dari IF. Jadi IF sama IS masuk ke dalam nanti jadi satu. Tegangannya, diagram tegangan listriknya ini ada V, ada VSVL,
Di atas ada seri RS per RL yang diparalel dengan RF. Ya. Kalau bicara tegangan, jadi sama. Ya. Tegangan yang Vs per CFL sama dengan Vf ini. Persamaan IA sama IL per CF, IA sama dengan IS. Ya. Jadi V sama dengan EA min IARA min VSI. EA-nya adalah IS dikalikan EL per HS plus IARA plus 2 VSI. Diagram daya dan efisiensi, ini kelihatan itu ya, ada P. A itu adalah rugi putaran tanpa beban, jadi pada saat beban kosong atau kata beban. B rugi beban, ya sudah ada bebannya. C sama I A kuadrat adalah rugi daya kumparan angker dibagi jangkar atau berjangkar. D rugi daya kontak sikat. E rugi daya kumparan seri. F rugi daya kumparan shunt, yaitu dari tandanya I F kuadrat R kali R F. Pin daya input, PM daya elektromagnetik, ya. PB rugi besi dan gesekan, PCU rugi tembaga, dan PN daya input. Persamaannya ya, PCU sama dengan C plus D, E, F. Ini generator DC kompon. Kalau CUDC generator seri itu C, D plus E. Jadi tidak ada F-nya. Kalau shunt itu C, D, F. Ya. Jadi itu ya. Yang kompon campuran itu C, D, F jadi 1. Kalau PCU kurang F. Kalau generator yang shunt kurang E. V kali A sama dengan PEM min C plus D, ya, kalikan itu. Jadi VIA sama dengan PEM dikurangi kurung buka C plus D untuk PABB dan sebagainya, ya. PN-nya IL kali VL. Kemudian ini efisiensi generator itu rendemen generator P dibagi PIN kali 100. Efisiensi atau rendemen listrik P dibagi PM kali 100 dan efisiensi rendemen tutup PM dibagi PIN. Catatan, apabila generator seri maka diagram daya daging efisiensi hanya A, B, C, D, E. Apabila generator shunt maka diagram daya efisiensi ada A, B, C, D, F. Ya, tidak ada E, tidak ada F. Torsi jangkar atau angker, di mana ini penjelasannya? Kerja yang dilakukan tiap detik, ya, kurang lebih PM daya jangkar per daya elektromagnetik, yaitu V sama dengan TA kalikan 2 pi kali dibagi 60. Dan seperti itu, ya. Konvensi satuan IM NM sama dengan 0,77 LBV, 1N-nya adalah 0,102 kg. Perhitungan dengan berbagai satuan ini bisa dibaca, ya, dari berbagai rumus yang ada, sehingga akhirnya TA sama dengan C theta IA LBVT, TA sama dengan C theta IA per NM. Sehingga akhirnya C theta IA kilogram meter. Hubungan daya jangkar dengan torsi jangkar, ya, TA sama dengan 7,04 IA dibagi N. Terus terakhir PM sama dengan TA 2 pi N dibagi 33.000 power AP, ya. Torsi poros, torsi sumbu. Torsi poros adalah torsi yang diakibatkan oleh torsi jangkar TSA, sedangkan torsi jangkar, ya, sendiri diakibatkan oleh daya output, kan, BAP brake horsepower atau daya rem kudanya, seperti itu. Persamaan torsi poros juga bisa cari dengan beberapa satuan, ini TSA, ya, 9,5 Pin bagi N dan sebagainya. Terakhirnya TSM 0,97 Pin bagi N kilometer, TSA sama dengan 0,97 PM per N. Motor DC, perangkat elektromagnetis yang dapat merubah energi listrik menjadi energi gerak mekanik, kebalikan dari generator. Jadi seperti pernah saya sampaikan, jadi motor dan generator itu berbalik. Kalau motor itu listrik menjadi mekanik, kalau generator mekanik menjadi listrik, ya. Ini sekarang motor DC listrik, itu motor menjadi mekanik. Motor DC memerlukan sebuah suplai listrik searah yang dialirkan ke kumparan medan untuk diubah menjadi energi mekanik. Jika terjadi putaran pada jangkar dalam medan magnet, maka akan terjadi gangguan, maka akan terjadi tegangan untuk GGL, ya, gaya gerak listrik yang berubah-ubah arah pada setiap setengah putarannya sehingga menjadi tegangan bolak-balik. Penempang motor DC, ada ya jangkar motor DC atau motor DC sederhana, dia agak berbeda ini, ya.
Ini ada cincinnya dan sebagainya. Prinsip kerja, mekanisme kerja yaitu arus listrik dalam medan magnet akan memberikan gaya. Jika kawat yang membawa arus dibengkokkan menjadi sebuah lingkaran tolok, maka dua sisi loop, yaitu pada sudut kanan medan magnet, akan mendapatkan gaya pada arah yang berlawanan. Pasangan gaya menghasilkan tenaga putar torque untuk memutar kumparan. Motor-motor memiliki beberapa loop pada dinamonya untuk memberikan tenaga putaran yang lebih seragam dan medan magnetnya dihasilkan oleh susunan elektromagnetik yang disebut kumparan medan. Pada motor DC, daerah kumparan medan yang dialiri arus listrik akan menghasilkan medan magnet yang melengkupi kumparan jangkar dengan arah tertentu. Apabila generator DC menggunakan kaidah tangan kanan, maka motor DC menggunakan kaidah tangan kiri. Ya. Jadi ini ada gayanya, ada arah arusnya, kemudian garis-garis gayanya. Macam-macam motor DC, ada banyak macam-macam dari motor DC. Perbedaan terletak pada penguat dan rangkaian yang ada pada motor. Selain itu, beberapa komponen yang ada di dalam motor juga menjadi hal pembeda pada masing-masing jenis motor. Motor DC tanpa penguat medan, IA sama IL, ini melihat ya diagram seperti ini, ya, akan terlihat itu. IL, ya, ada IARA dan sebagainya, DC itu. Jadi VL tegangan jepit, IA arus listrik pada belitan jangkar atau angker, IL arus luar, RA tahanan belitan jangkar, LR tahanan luar, PIN daya mekanik sama dengan listrik yang timbul pada jangkar atau kilowatt, IA kuadrat RA lebih daya pada belitan jangkar, dan EA adalah GG lawan yang dibangkitkan. Persamanya daya mekanik akan maksimum pada D PA sama dengan 0. Ya. Dengan berbagai rumus itu ada EAIA VL kali IL dikurangi IA kuadrat RA, ya, kemudian terus jadi VL-nya akhirnya EA plus IARA, jadi P maksimum dan EA V1 per 2. Motor DC seri ya, PIN sama dengan VL kali IL, ini lihat dari gambar kelihatan ya urutannya, terus kemudian EA-nya VL kurang ISRS kurang IARA min 2 VS, sampai seperti tadi misalnya. PCU-nya IA kuadrat kali RA plus IS kuadrat kali RS plus IA kali 2 VSI. Motor DC SAN, ya, EIA sama dengan VL IL minus IF kuadrat RF minus IA kuadrat RA, ya, EF-nya akhirnya IF RF. Ya. VL-nya juga VF sama dengan ya VL minus EF, karena SAN itu sampai tegangannya sama ya. Kemudian EA kali IARA plus 2 VSI. PI-nya VL kali IL. Persamaannya ya, ini VIA PCM min C plus D, PB A plus B, dan seterusnya PM dengan IL VL. Motor kompon pendek, ya, motor DC kompon pendek. Ini ya dari rumusan-rumusan tadi, akhirnya adalah EA sama dengan VI min IARA min 2 VSI min IRS dibagi EAIA minus VI, ada V kali I L VIF minus IA kuadrat RA min 2 VSI IA min IS kuadrat RS plus IS kuadrat IFRS dikalikan harusnya, karena ya sekarang ini campuran. Diagram daya dan efisiensi motor DC, ini ada dilihat itu ada itu ya, A rugi daya pada komparan jangkar itu IARA besarannya, B rugi daya pada kontak sikat itu 2 VSI IA, C rugi daya pada kumparan medan seri IS kuadrat RS, D rugi daya pada kumparan medan SAN itu IF kuadrat kali RF, E rugi daya histeresis, F rugi daya arus pusar ya, di current itu ya, G rugi daya angin, H rugi daya sumbu motor. Ya. Efisiensinya ada efisiensi ekonomi, mekanik, dan listrik ya. Itu untuk listrik PM dibagi PIN kali 100%. Torsinya analogi dengan pada generator DC ini ya, analogi TA sama dengan 9,55 kali EAIA per N, itu seterusnya. Ya, T adalah torsi jangkar motor DC, E AGG lawan motor DC, I arus jangkar motor DC, dan N putaran motor DC.
Torsi poros motor DC ini ada ya. Ya, TSH sama dengan 9,55 dikali BAP 746 dibagi N sama dengan NM. Itu seterusnya. Motor DC BAP kali 746 N, generator DC BAP kali 746 PIN. PA min TSH torsi hilang. Ya, di torsi hilang terakhir 7,04 kali PP min N kali FP FT. Ini yang bisa saya sampaikan ya, agak panjang, moga tetap memberikan pemahaman karena konsentrasinya terus dijaga. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.